Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Hadi Setio Subiono MKes dan juga Bapak Muhammad Arif Ali SSI MSc sekaligus dosen pengampu mata kuliah Praktikum Laboratorium Kesehatan Olahraga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan serta kebahagiaan bagi kita semua. Di sini saya Tania Permatasari sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Topik kali ini yaitu membahas mengenai laporan praktikum yang berjudul efek pemberian cairan 7% karbohidrat terhadap profil kadar gula darah selama latihan fisik. Sebelum ke pemaparan materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 sekaligus penyampaian job desk selama penyelesaian tugas akhir mata kuliah Praktek Laboratorium Kesehatan Olahraga. Yang pertama ada Warawidi Bigati sebagai pembaca materi, pemeriksa tekanan darah, editor video, dan juga pencari jurnal penelitian sejenis. Lalu ada Tania Permatasari sebagai moderator, lalu pemeriksa kadar gula darah, editor video, dan juga pencari jurnal penelitian yang sejenis. Lalu ada Erniwati sebagai pembaca materi, pengukur tinggi badan berat badan, dan juga penyusun laporan. Lalu ada Ade Reza Sofani sebagai pembaca materi, sebagai atlet atau sampel, pencari jurnal sejenis. Lalu ada Ropi Muammar sebagai pembaca materi, sebagai sampel, dan juga pencari jurnal penelitian sejenis. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian cairan berkarbohidrat terhadap profil kadar gula darah pada atlet futsal. Oke, langsung aja ke pemaparan materi yang pertama, Ade Reza Sofani. Ini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Karbohidrat disusun oleh monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat sendiri ada 3 jenis, yaitu pati, biasa disebut dengan karbohidrat kompleks, gula, dan juga nutrisi. Karbohidrat sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk mengganti energi pada saat melakukan aktivitas yang benar-benar melelahkan dan mengeluarkan banyak keringat. Dalam penelitian kelompok kami yang sudah dilakukan, yaitu mengenai efek pemberian cairan 7% CHO terhadap profil gula darah pada saat melakukan aktivitas fisik, itu sangat terbukti bahwa karbohidrat sangat dibutuhkan pada saat melakukan aktivitas fisik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang glukosa. Apa itu glukosa? Glukosa adalah bentuk karbohidrat sederhana atau monosakarida. Glukosa kerap juga disebut sebagai gula sederhana. Glukosa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu glukosa yang dikonsumsi dalam bentuk karbohidrat dan glukosa yang memasuki aliran darah. Untuk yang pertama di sini tadi yaitu glukosa yang dikonsumsi dalam bentuk karbohidrat. Ialah salah satu sumber energi untuk tubuh bersama dengan lemak. Kita bisa mendapatkan glukosa dari makanan seperti buah-buahan, sayuran, roti, maupun produk-produk dari susu. Lalu yang kedua tadi yaitu glukosa yang memasuki aliran darah, atau bisa disebut juga dengan gula darah. Seperti nutrisi lain, glukosa yang masuk ke darah tak boleh berlebihan karena kadar glukosa yang tak sehat dan terkendali dapat memicu penyakit yang serius. Lalu berapakah kadar gula darah yang normal di dalam tubuh? Jawabannya yaitu tidak baku. Karena kadar gula darah normal tidak berpatokan pada satu angka baku. Kadar ini bisa berubah seperti saat sebelum makan, sesudah makan, ataupun juga saat waktunya tidur. Seperti halnya contoh saja seperti sebelum makan, kadar gula darah normalnya yaitu 70-130 mg per dl. Lalu 2 jam setelah makan juga berubah lagi. Kadar gula darah normalnya yaitu kurang dari 180 mg per dl.
dan setelah tidak makan atau setidaknya 8 jam, yaitu kadar gula darahnya yaitu kurang dari 100 mg/dl. Lalu ada berbagai faktor penyebab kadar gula darah dapat meningkat, seperti halnya makan berlebihan, makan tidak terkontrol, stres, menderita penyakit tertentu, maupun kurangnya aktivitas fisik. Dan dari kesimpulan tadi yang telah saya paparkan, yaitu glukosa adalah sumber energi yang diperlukan tubuh. Namun, kadar glukosa di darah yang terlalu tinggi di tubuh dapat memicu masalah tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini akan membahas minuman karbohidrat dan performa atlet. Jenis minuman yang biasa dikonsumsi oleh atlet yaitu air. Air merupakan minuman jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Kemudian yang kedua yaitu minuman karbohidrat, merupakan minuman yang mengandung gula. Contohnya yaitu teh, es, dan minuman rasa buah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu minuman karbohidrat elektrolit. Minuman karbohidrat elektrolit adalah minuman yang mengandung gula dan elektrolit seperti natrium, klorida, kalium. Contohnya yaitu minuman jus buah, jus sayuran, susu, dan soft drink. Kemudian yang terakhir yaitu minuman karbonasi. Minuman karbonasi adalah minuman yang dibuat dengan melarutkan gas karbon dioksida ke dalam larutan air minum. Minuman ini biasanya disebut dengan minuman bersoda. Ini menurut Putriana pada tahun 2014, pemberian suplemen minuman karbohidrat elektrolit selama olahraga dapat membantu meningkatkan performa atlet, kemudian melepas dahaga, mempercepat rehidrasi, serta pengisian kembali energi bagi tubuh. Penambahan suplemen ini tidak dapat mencegah kelelahan, akan tetapi dapat memperlambat terjadinya kelelahan. Melanjutkan beberapa materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan metode penelitian yang digunakan pada praktikum kami. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Blandongan, Desa Blandongan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, pada tanggal 27 November 2020. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode true eksperimental dengan rancangan pre-post control group design. Sampel pada penelitian kami menggunakan 2 orang sebagai sampel yang dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri 1 orang. Satu kelompok diberikan perlakuan berupa minuman berkarbohidrat dan satu kelompok lagi diberikan perlakuan berupa air mineral dengan volume yang sama, yaitu 240 ml. Adapun peralatan dan bahan yang kita gunakan pada penelitian ini, yang pertama ada timbangan injak analog yang digunakan untuk mengukur berat badan dari masing-masing atlet atau peserta. Kemudian ada tensimeter untuk mengukur tekanan darah dari masing-masing peserta. Kemudian ada glukosmeter yang digunakan untuk mengukur kadar gula dalam tubuh masing-masing atlet. Kemudian ada mikrotis yang digunakan untuk mengukur tinggi badan dari masing-masing peserta atau atlet. Dan yang terakhir ini ada stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu dari latihan lari selama 10 menit. Bahan yang kita gunakan dalam penelitian ini, sebagai variabel bebas, kita menggunakan minuman komersial dengan merek Isoplus sebanyak 240 ml dengan kadar karbohidrat sebanyak 7%. Kemudian, sebagai variabel kontrolnya, kita menggunakan air mineral dengan merek Batavia sebanyak 240 ml juga. Dan variabel terikat pada penelitian ini yaitu darah dari masing-masing atlet yang akan diukur kadar glukosanya menggunakan glukosmeter. Metode dan langkah-langkah pada praktikum kami, yang pertama, kita kumpulkan dulu data antropometri dengan cara mengukur tinggi dan berat badan dari masing-masing peserta. Setelah itu, kemudian kita ukur tekanan darah dari masing-masing peserta. Selanjutnya kita ukur kadar glukosa darah kepada masing-masing peserta
sebelum dilakukan atau diberikan minuman perlakuan. Setelah itu, kita berikan minuman perlakuan pada masing-masing kelompok, yaitu pada kelompok karbohidrat sebanyak 7% dan kelompok kontrol berupa air mineral dengan volume yang sama, yaitu 240 ml. Setelah itu, setelah minum, peserta menunggu selama 15 menit dan setelah 15 menit, peserta melakukan latihan lari selama 10 menit. Setelah lari 10 menit, peserta kemudian istirahat sejenak. Kemudian langsung diukur kadar glukosa darahnya untuk mengetahui apakah ada perubahan glukosa darah pada saat sebelum latihan dan sesudah latihan tersebut. Setelah melakukan pendataan dan praktik penelitian, maka hasil praktik penelitian yang kami dapatkan, yang pertama kita paparkan dalam tabel karakteristik subjek penelitian. Pada kelompok minuman berkarbohidrat, usia 20 tahun, berat badan 51 kg, tinggi badan 1,67 meter, dengan IMT 18,28. Dan tekanan darah sekitar 110/80 mmHg. Pada kelompok minuman kontrol, usia 20 tahun dengan berat badan 62 kg, tinggi badan 1,69 meter dengan IMT 21,7. Tekanan darah 120/80 mmHg. Jika dilihat dari IMT-nya, IMT pada kelompok minuman berkarbohidrat ini termasuk ke dalam berat badan yang kurus, dan pada kelompok kontrol IMT-nya termasuk pada berat badan normal. Tabel perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan setelah lari 10 menit. Pada kelompok minuman berkarbohidrat, kadar glukosa darah sebelum lari 10 menit sekitar 117 mg/dl. Kemudian setelah lari 10 menit, kadar glukosa darah itu menurun menjadi 100 mg/dl. Kemudian pada minuman kontrol, kadar glukosa darah sebelum latihan sekitar 143 mg/dl. Kemudian setelah latihan, maka kadar glukosa darahnya turun menjadi 105 mg/dl. Penurunan kadar glukosa darah sebelum dan setelah lari 10 menit. Pada kelompok minuman berkarbohidrat, selisih penurunan kadar glukosa darah sebelum dan setelah lari itu sekitar 17 mg/dl. Kemudian pada minuman kontrol mengalami penurunan sekitar 38 mg/dl. Dan ini merupakan grafik penurunan selisih kadar glukosa darah sebelum dan setelah latihan lari selama 10 menit. Bisa dilihat pada grafik berikut. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Dari beberapa penyampaian materi dapat kita simpulkan, pemberian minuman yang mengandung karbohidrat dalam takaran tertentu dapat mempengaruhi kadar gula darah sewaktu-waktu. Selain itu, pemberian minuman berkarbohidrat sebelum melakukan latihan mampu mempertahankan kadar gula darah agar tidak terlalu signifikan. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.